Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan kriminolog Universitas Islam Bandung, Profesor Nandang Sambas. Selamat sore, Prof. Nandang. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, menurut Anda mengapa kasus ini sulit terungkap dan baru kali ini setelah jalan 2 tahun baru terungkap siapa pelakunya? Ya, kalau pernyataan normatif yang disampaikan oleh penyidik, karena memang ada kesulitan dan ketika penyidik mengumpulkan alat bukti ya. Alat bukti, walaupun barang bukti waktu itu sudah dikumpulkan sedemikian rupa. Namun kan penyidik untuk menentukan siapa tersangka, kan ini sudah masuk ke penyidikan kemarin itu ya, sudah masuk ke penyidikan, sudah jelas ini sebagai suatu tindak pidana, tinggal menemukan siapa sebetulnya tersangkanya. Nah, untuk menetapkan siapa tersangkanya memang perlu didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti kalau menurut acara seperti itu. Kesulitannya nampaknya tadi ketika penyidik masih gamang untuk menghubungkan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, sehingga siapa sebetulnya yang dapat dijadikan sebagai tersangka. Walaupun sejak awal juga sudah ada semacam apa namanya dugaan-dugaan bahwa orang-orang tertentu yang sekarang bahkan ya Pak suaminya yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka sudah ada diduga dia justru sebagai pelakunya. Mungkin waktu itu ya tadi waktu itu penyidik masih gamang dan ketika ada salah seorang yang juga diduga sebagai yang turut serta melakukan membuka suara atau menyampaikan pengakuannya baru tambah meyakinkan maupun mungkin eh, apa namanya, walaupun dengan hanya pengakuan saja sebetulnya kan tidak cukup. Iya. Tapi tadi menambah keyakinan bahwa ternyata benar berdasarkan bukti yang selama ini diperoleh, kemudian ada yang pengakuan dari tersangka langsung, walaupun juga tersangka ini ketika dia apa namanya melapor ke kepolisian juga sekaligus minta agar dia menjadi justice kolaborator, kalau tidak salah begitu ya. Oke. Oke, Prof, pertanyaan Ya, selanjutnya, mengapa ketika polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka, namun ada ya. 3 tersangka yang saat ini belum ditahan, hanya dikenakan wajib lapor. Apa kira-kira pertimbangan polisi melakukan itu, Prof? Ya mungkin apa namanya karena yang dianggap atau yang sementara yang dinilai sebagai pelaku utamanya hanya dua orang itu. Hmm. Kan masalah penangkapan dan penahanan ini kan ditahan ya. Penahanan itu kan sebetulnya kalau ke KUHP merupakan hak subjektif dari si penyidik. Walaupun untuk kasus untuk kasus ini sebetulnya kan ini pembunuhan yang dugaannya kan juga sampai kepada pembunuhan yang direncanakan atau paling tidak pembunuhan biasa yang ancamannya di atas 5 tahun. Ya. Sebetulnya sih kalau merujuk ke KUHP, kalau ancamannya di atas 5 tahun atau sekurang-kurangnya 5 tahun, penyidik sebetulnya bisa saja melakukan penahanan kepada semua orang diduga. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan atau mungkin pertimbangan-pertimbangan, ya mungkin barangkali lebih ke pertimbangan kemanusiaan ya. Kalau yuridis tadi saya katakan sebetulnya penyidik punya kewenangan untuk melakukan penahanan. Barangkali ini digali dulu lah yang dua orang ini sampai yakin seyakin yakinnya sehingga nanti jaksa juga akan memberikan rekomendasi untuk naik ke tingkat selanjutnya baru mungkin akan ditinjau kembali apakah tiga orang yang diduga juga terlibat dalam kasus ini akan dilakukan penahanan atau tidak kan ya. Itu barangkali seperti itu. Ada faktor-faktor yang non yuridis yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh penyidik sehingga cukup sementara dua saja sebagai Oke. faktor pelaku utama barangkali seperti itu. Oke, oke. Kita akan lihat nanti perkembangan kasusnya Ya, seperti apa, apakah nanti akan betul. ditahan atau tidak. Terima kasih banyak, Profesor Nandang sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu, Prof.